Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran workshop matematika dari kelompok 5 Uniksa dan UNETS. Nah, di sini kita akan membahas mengenai alat peraga, percobaan dalam teori kemungkinan, alat ukur, dan alat permainan matematika. Nah, sebelum lanjut ke materi pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu Nikade Dwi Utami, Niputu Ayu Chandra Dewi, Logade Chandra Dewi, Rizky Tiar Ananda, Ige Ngurabayu Artana, Niwayan Ayu Kusmawati, dan Luh Parasania Daniati. Selanjutnya ada Imade Dion Permana, Igede Anugrah Pinaro, Putu Catherine Tamira, Luh Swandewi Utaminesa, Ayu Haniatul Fajariah, dan Indah Dwi Harvani. Baik, selamat menyaksikan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Igede Anugrah Pinaro dengan NIM 19130111016 dari kelas 5B Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang alat peraga percobaan dalam teori kemungkinan yang meliputi uang logam, dadu, dan bidang 4. Uang logam. Uang logam atau kadangkala disebut juga dengan koin adalah uang yang terbuat dari logam yang digunakan sebagai alat transaksi ekonomi. Sebab uang logam seperti yang kita ketahui mempunyai dua permukaan atau sisi, yaitu sisi yang menampilkan nilai uang dan sisi sebaliknya yang biasanya menampilkan gambar. Kedua permukaan pada uang logam tersebut sering disebut dengan bagian muka dan bagian belakang. Dalam menentukan bagian muka dan belakangnya suatu uang logam, biasanya ditentukan oleh suatu perjanjian. Pada gambar berikut adalah contoh sisi uang logam menurut perjanjian yang telah ditetapkan dalam melakukan percobaan teori kemungkinan. Percobaan teori kemungkinan pengetosan uang logam. Apabila sebuah uang logam ditos, maka hasil pengetosan yang mungkin adalah muncul sisi bagian muka atau belakang, di mana sisi yang akan muncul tidak dapat dikatakan secara pasti, namun tidak mungkin keduanya muncul sekaligus. Uang logam merupakan alat untuk melakukan percobaan dalam teori kemungkinan yang berpeluang sama untuk muncul. Secara matematika, kemungkinan munculnya bagian muka adalah satu dari dua kemungkinan atau 1/2, sehingga peluang munculnya bagian belakang juga 1/2. Dengan demikian, kemungkinan muncul bagian muka sama dengan kemungkinan muncul bagian belakang, yaitu 1/2. Kegiatan percobaan teori kemungkinan dengan media uang logam. Percobaan ini bertujuan untuk menunjukkan besaran nilai kemungkinan pada pengetosan uang logam. Melalui percobaan ini, guru menginstruksikan siswa dalam kelompoknya melakukan pengetosan uang logam sebanyak mungkin, lalu mencatat kemunculan setiap bagian dari pengetosan uang logam tersebut. Selanjutnya, siswa menghitung besaran perbandingan antara munculnya bagian muka dengan banyaknya frekuensi pengetosan dan besarnya perbandingan antara munculnya bagian belakang dengan banyaknya frekuensi pengetosan uang logam. Berdasarkan percobaan ini, siswa mampu menyimpulkan bahwa satu, perbandingan munculnya bagian muka maupun munculnya bagian belakang akan mendekati setengah. 2, apabila percobaan dilakukan sebanyak mungkin, maka nilai perbandingan munculnya bagian muka sama dengan nilai perbandingan munculnya bagian belakang, yaitu sama dengan setengah. 3, perbandingan tersebut besarnya terletak antara 0 dan 1. Dadu. Dadu adalah sebuah kubus yang terbuat dari kayu, plastik, dan lainnya dengan masing-masing sisinya yang memiliki angka atau simbol titik yang berbeda dari 1 sampai 6 titik, yang digunakan dalam suatu permainan untuk memberikan nomor rancak. Pengetosan sebuah dadu. Bila sebuah dadu bermata ditos, secara teoritis maka nilai kemungkinan munculnya mata 1 di bagian sisi atas dadu sama dengan muncul mata 2 di bagian sisi atas dadu, sama dengan muncul mata 3 di bagian sisi atas dadu, sama dengan muncul mata 4 di sisi atas dadu, sama dengan muncul mata 5 di sisi atas dadu, sama dengan muncul mata 6 di sisi atas dadu, yaitu sama dengan 1/6. Oleh karena itu, dadu bermata dikategorikan sebagai alat untuk percobaan dalam teori kemungkinan yang berpeluang sama untuk muncul. Percobaan teori kemungkinan dengan menggunakan dadu. Percobaan ini bertujuan untuk menunjukkan besaran nilai kemungkinan pada pengetosan dadu. Melalui percobaan ini, guru menginstruksikan siswa dalam kelompoknya melakukan pengetosan dadu sebanyak mungkin, lalu mencatat mata dadu yang muncul dari hasil pengetosan. Selanjutnya, siswa menghitung besarnya nilai perbandingan setiap mata pada dadu di bagian sisi atas dadu
Dengan banyaknya frekuensi pengetosan dadu yang dinotasikan dengan P mata 1, P mata 2, P mata 3, dan seterusnya sampai P mata 6. Berdasarkan percobaan ini, siswa mampu menyimpulkan bahwa satu nilai perbandingan munculnya mata 1 mendekati 1/6, nilai perbandingan munculnya mata 2 juga mendekati 1/6, dan seterusnya. 2. Apabila percobaan dilakukan sebanyak mungkin, maka nilai P mata 1 sama dengan P mata 2 sama dengan P mata 3 sama dengan P mata 4 sama dengan P mata 5 sama dengan P mata 6 sama dengan 1/6. Bidang 4. Bidang 4 disebut pula 5 segitiga beraturan, yaitu 5 segitiga yang panjang rusuk-rusuknya sama. Pada bidang 4 ini, masing-masing bidang sisinya bermata, mulai dari mata 1 sampai dengan mata 4. Berikut adalah contoh dari bidang 4. Pengetosan bidang 4. Bila melakukan pengetosan pada bidang 4 bermata, maka kemungkinan bidang sisi bermata 1 menjadi alas sama dengan kemungkinan bidang sisi bermata 2 menjadi alas, sama dengan kemungkinan bidang sisi bermata 3 menjadi alas, sama dengan kemungkinan bidang sisi bermata 4 menjadi alas, sama dengan 1/4. Sedangkan kemungkinan munculnya bidang sisi yang terlihat tidak sama dengan kemungkinan mata sisi yang tidak terlihat atau yang menjadi alas. Dengan demikian, bidang 4 dapat digunakan untuk melakukan percobaan dalam teori kemungkinan yang berpeluang sama dan juga percobaan yang berpeluang tidak sama untuk muncul. Contoh kegiatan untuk melakukan percobaan dengan menggunakan bidang 4 sebenarnya langkah-langkahnya sama seperti pada saat kita melakukan percobaan dengan dadu bermata. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Imadildian Permana dengan NIM 191301115 dari kelas 5B Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai alat peraga teori kemungkinan, yaitu bidang 8 beraturan, gangsingan, dan paku payung. Yang pertama, bidang 8 beraturan. Bidang 8 beraturan adalah sebuah benda ruang yang sisinya dibatasi oleh 8 buah daerah segitiga sama sisi dan kongruen. Nah, dalam membuat bidang 8 beraturan, cara yang paling mudah yang dapat dilakukan adalah dengan menyambung dua buah limas sisi 4 beraturan sehingga alas kedua limas tersebut berimpit. Nah, gambar di samping merupakan contoh bidang 8 bermata dengan matanya mulai dari mata 1 sampai dengan mata 8. Bila bidang 8 itu ditos, maka kemungkinan munculnya mata 1 di atas sama dengan kemungkinan mata 2 di atas, itu pun seterusnya sampai muncul angka 8 di atas, yaitu memiliki peluang yang sama, yaitu 1/8. Yang dimaksud dengan mata bidang 8 muncul di atas dapat kita lihat seperti gambar yang ada di samping ini. Nah, pada gambar ini mata 6 muncul di atas. Nah, dari contoh yang sudah kita lalui tadi, jelas bahwa bidang 8 beraturan dapat digunakan untuk melakukan percobaan dalam teori kemungkinan yang berpeluang sama dan percobaan yang berpeluang tidak sama. Yang kedua, gangsingan. Nah, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan kata gangsingan, bukan? Ya, gangsingan adalah permainan yang biasa dimainkan oleh anak kecil. Tapi apa sih gangsingan itu? Nah, gangsingan adalah mainan yang bisa diputar pada poros dan berkeseimbangan pada suatu titik tertentu. Nah, ada beberapa jenis gangsingan yang dapat dipergunakan sebagai alat peraga dalam teori kemungkinan. Di antaranya gangsingan segi 3, gangsingan segi 4, gangsingan segi 5, gangsingan segi 6, dan seterusnya. Nah, cara penggunaan gangsingan bagi siswa sebagai alat peraga teori kemungkinan, yaitu yang pertama, kita harus menyiapkan gangsingan yang sudah diberikan dan diberikan angka di setiap sudutnya. Nah, pada kesempatan ini saya memberikan contoh gangsingan yang digunakan adalah gangsingan segitiga. Kemudian peganglah pegangan gangsingan. Kemudian perhatikan keadaan kaki gangsingan harus tegak lurus pada bidang horizontal. Kemudian putarlah gangsingan tersebut searah atau berlawan arah dengan putaran jarum jam. Kemudian lepaskan. Nah, setelah itu tunggulah sampai gangsingan tersebut berhenti berputar dan tergeletak di atas bidang horizontal. Nah, kemudian catatlah angka yang muncul di bagian atas. Kemudian hitunglah besarnya peluang angka 1, peluang angka 2, dan peluang angka 3.
dari percobaan yang telah dilakukan tadi. Nah, percobaan yang kita lakukan di atas tadi nantinya akan dapat disimpulkan bahwa peluang angka 1 sama dengan peluang angka 2 sama dengan peluang angka 3, yaitu 1/3. Yang ketiga, paku payung. Nah, tentunya kita tidak asing juga kan dengan paku payung. Nah, paku payung ini biasanya digunakan sebagai bahan bangunan. Nah, selain sebagai bahan bangunan, paku dapat digunakan untuk melakukan percobaan dalam teori kemungkinan yang berpeluang tidak sama, yaitu kemungkinan paku yang jatuh terlentang tidak akan sama dengan kemungkinan pada paku jatuh dengan posisi terlungkup. Nah, gambar berikut adalah contoh paku dengan posisi terlentang, dan gambar B adalah contoh paku dengan posisi terlungkup. Kemudian, apa sih yang mempengaruhi nilai kemungkinan dari percobaan menggunakan paku payung? Nah, semakin panjang pakunya, maka nilai kemungkinan paku akan jatuh dengan posisi terlungkup akan semakin besar. Nah, sedangkan bila paku semakin pendek, maka nilai kemungkinan paku akan jatuh dengan posisi terlungkup akan semakin kecil. Nantinya, kita bisa menyimpulkan bahwa nilai peluang dari keadaan terlungkup atau terlentang berada pada rentang 0 sampai 1. Sekian presentasi saya mengenai alat peraga teori kemungkinan, yaitu bidang lapangan baturan, gangsingan, dan paku payung. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Niputu Acara Dewi dengan NIM 19130110002 dari kelas 5A Pendidikan Matematika. Di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai alat peraga yang digunakan untuk melakukan percobaan pada teori kemungkinan. Yang pertama yaitu kartu. Kartu yang dimaksud di sini ialah kartu yang sering dipakai untuk permainan, yaitu yang pertama kartu domino. Kartu domino disebut juga kartu gapleh. Satu set kartu domino terdiri dari 28 kartu. Salah satu contoh soal dalam teori kemungkinan yang menggunakan kartu domino sebagai alat bantunya yaitu bila dari satu set kartu domino diambil sebuah kartu, berapakah nilai kemungkinan diambilnya kartu yang jumlah matanya tidak kurang dari 8? Kartu yang kedua yaitu kartu bridge. Kartu bridge atau ada pula yang menyebutnya kartu remi. Satu set kartu ini terdiri dari 54 kartu yang terdiri dari kartu spade, clover, heart, diamond, dan joker hitam putih. Masing-masing kartu spade, clover, heart, dan diamond terdiri dari 13 kartu yaitu kartu as, king, queen, jong, dan kartu bernomor 10 sampai dengan 2. Untuk percobaan dalam teori kemungkinan yang dimaksud satu set kartu yaitu kartu spade, clover, heart, dan diamond yang masing-masing banyaknya 13 buah kartu. Untuk kartu joker berwarna dan joker hitam putih tidak diikutsertakan. Yang kedua yaitu bola. Bola yang digunakan untuk percobaan dalam teori kemungkinan bisa berupa bola dengan ukuran sama dan berwarna. Percobaan yang dapat dilakukan dalam teori kemungkinan dengan menggunakan bola, salah satu contohnya dapat kita lakukan sebagai berikut. Pertama, masukkan bola ke dalam kotak, misalnya bola bernomor 1 sampai 2. Aduklah kotak-kotak tersebut sehingga bola tersebut bercampur. Perintahkan kepada siswa untuk mengambil sebuah bola dalam kotak tersebut dengan cara tidak melihat bola di dalamnya. Misalnya, siswa yang mengambil harus ditutup matanya. Kemudian, catatlah data yang diperoleh mengenai bola yang diambil siswa tersebut. Kembalikan lagi bola yang diambil tadi ke dalam kotak, lalu aduklah kembali kotak tersebut. Perintahkan kembali kepada siswa untuk mengambil sebuah bola, kemudian catatlah data yang diperoleh. Dan seterusnya, ulangi percobaan ini sampai frekuensi yang diharapkan terpenuhi. Alat peraga yang terakhir yaitu distribusi Galton. Alat ini ditemukan oleh Francis Galton pada tahun 1889. Bagian depan terbuat dari kaca atau plastik gelas transparan, sedangkan bagian-bagian lainnya terbuat dari papan atau triplek. Bagian bawah alat ini dapat dibuka. Hal ini dimaksud untuk mengeluarkan benda-benda di dalamnya. Pada bagian bawah alat ini disekat dengan triplek sehingga terbentuklah beberapa rongga. Banyaknya penyekat ini akan berubah sesuai dengan banyaknya sesatan pada bagian terakhir. Sesatan ini bisa berupa paku besar. Alat ini dapat digunakan untuk menunjukkan kurva normal pada teori kemungkinan. Cara menunjukkannya ialah dengan mengambil benda-benda yang bentuk, ukuran, dan beratnya sama, misalnya kelereng.
Jika kelereng ini kemudian dimasukkan ke dalam alat distribusi Galton melalui corongnya, maka kelereng tersebut akan jatuh dan menyebar dan tertampung pada kantong-kantong di bawah alat ini dan membentuk daerah kurva normal atau mendekati kurva normal. Sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai workshop matematika mengenai subbab, alat peraga percobaan dalam teori kemungkinan, alat ukur, dan alat permainan matematika. Nah, adapun subbab yang akan saya bahas pada video kali ini adalah mengenai meteran, yang kedua ada busur derajat, dan yang ketiga ada roda meteran. Baik, sebelum kita memulai, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Tiar Ananda dari kelas 5A dengan NIM 193011007. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai topik pada video kali ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu, apa sih itu mengukur? Mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis yang digunakan sebagai patokan. Sebagai contoh, berat kipas angin Rizky sama dengan 8 kali berat laptop Rizky. Nah, dalam hal ini kita ketahui bahwa kipas angin adalah benda yang diukur, sedangkan laptop Rizky adalah satuan yang digunakan, dan 8 buah adalah besarannya. Lalu, kita akan beranjak kepada materi yang pertama, yaitu meteran. Meteran adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda yang satuan ukurannya dapat berupa milimeter atau mm hingga kilometer atau kilometer. Adapun hal yang perlu kita ketahui adalah hasil dari pengukuran sebenarnya merupakan pendekatan. Oleh karena itu, perhitungan aproksimasi memegang peranan yang sangat penting. Lalu, untuk satuan pengukuran, hendaknya dipilih satuan yang tepat dan mencerminkan karakteristik benda yang diukur. Contohnya saja, jika kita ingin mengukur panjang suatu garis yang digambarkan pada sebuah kertas, maka satuan yang kita gunakan sebaiknya adalah sentimeter. Lalu, jenis-jenis meteran. Jenis-jenis meteran ada 3, yaitu yang pertama ada meteran lurus. Meteran ini berfungsi untuk mengukur benda-benda yang pendek seperti kertas, pensil, menggambar garis, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada meteran gulung. Meteran gulung berfungsi untuk mengukur benda-benda yang panjang seperti panjang lapangan bola, tinggi ring basket, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada meteran lipat. Meteran lipat ini berfungsi untuk mengukur benda yang tanggung dan memiliki kelebihan dapat mengukur sisi benda yang memiliki sudut-sudut tertentu. Lanjut ke topik yang kedua, yaitu ada busur derajat. Busur derajat adalah sebuah alat yang dapat membantu mengukur dan menggambarkan suatu sudut. Nah, bentuk dari busur derajat biasanya setengah lingkaran. Namun, ada juga yang berbentuk satu lingkaran penuh, yaitu memiliki 360 derajat. Sebuah busur derajat memiliki satu titik tengah yang biasanya berbentuk lingkaran yang sangat kecil. Adapun cara penggunaan busur derajat yaitu, yang pertama, letakkan busur derajat di atas gambar yang akan kita ukur. Yang kedua, sejajarkan angka 0 dengan salah satu garis yang akan kita ukur. Lalu, lihatlah angka yang dilalui garis lainnya. Angka yang ditunjukkan pada garis tersebut adalah besar sudut titik yang ingin diukur. Lalu materi yang ketiga ada roda meteran. Nah, roda meteran adalah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang. Biasanya, alat ini digunakan untuk mengukur panjang jalan atau lintasan. Roda meteran biasanya memiliki keliling sebesar 100 cm atau bisa dibilang 1 meter. Roda meteran juga dilengkapi dengan bel yang berfungsi untuk mengingatkan kita apabila jarak yang kita lewati sudah melebihi 1 meter. Baik, sekian materi kali ini. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa. Om Swastiastu, perkenalkan saya Suandewi dengan NIM 19130111058 dari kelompok 5. Nah, saya berasal dari kelas 5C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyambung kembali penjelasan rekan saya sebelumnya, yang mengenai alat peraga untuk melakukan pengukuran. Nah, jika sebelumnya terdapat meteran, busur derajat, dan juga roda meteran, maka ada pula alat-alat yang lainnya. Nah, yang pertama itu ada kapak tomahawk, yang kedua ada jepit bola, dan yang ketiga ada spirometer. Nah,
Langsung saja, yang pertama ada kapak tomahawk, yaitu kapak yang merupakan senjata khas dari suku Indian. Kapak ini bisa juga disebut dengan kapak lempar. Dalam dunia matematika, kapak ini menjadi salah satu inspirasi dalam membuat suatu alat peraga yang berguna bagi siapapun yang mempelajari ilmu matematika. Nah, alat peraga kapak ini berguna untuk membagi suatu sudut menjadi 3 bagian yang sama besar. Adapun langkah yang dapat digunakan ketika menggunakan alat peraga ini, yang pertama itu kita memastikan sudut yang akan diukur. Kemudian, memasang kapak tomahawk ke dalam area sudut yang akan dibagi, sehingga salah satu ujung kapak menyinggung salah satu kaki sudut yang akan diukur. Sementara titik pusat sudutnya tepat berhimpit dengan salah satu sisi pegangan kapak dan busur kapak harus menyinggung kaki sudut yang lagi satu. Kemudian memberi tanda pada ketika sudut yang telah terbentuk. Kemudian besar sudut yang bisa dibagi menggunakan alat peraga kapak ini di antara 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Kapak ini bisa dibuat dari triplek ataupun karton yang tebal. Yang kedua ada jepit bola. Jepit bola memiliki 2 bagian utama, yaitu bagian busur derajat, kemudian 2 buah mistar atau penggaris yang disatukan dengan sebuah engsel, sehingga mistar dapat digerakkan membuka dan menutup sehingga sudut yang terbentuk dapat kita hitung melalui busur derajat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar yang ada di layar. Jepit bola ini dapat digunakan untuk mengukur jari-jari dari suatu bola. Adapun penjelasan singkat mengenai cara menggunakannya yaitu yang pertama, memastikan besar sudut yang dibentuk oleh mistar 1 dan juga mistar 2 pada busur derajat. 2. Mengukur panjang dari titik sudut yang dibentuk kedua mistar sampai pada titik yang ditentukan, kemudian menentukan besar sudut yang diperlukan dalam perhitungan. Nah, yang ketiga, menghitung atau mencari panjang jari-jari bola menggunakan rumus mencari besar sudut, kemudian menghitung kembali menggunakan rumus sinus yang terdapat dalam pembelajaran trigonometri. Namun, jepit bola ini tidaklah cocok apabila diberikan kepada anak didik yang masih duduk di bangku sekolah dasar, dikarenakan penghitungan menggunakan alat peraga ini belum dapat didapatkan secara mendalam pada anak didik di jenjang tersebut, sehingga apabila ingin memberikan peragaan ini kepada anak SD, maka alangkah lebih baiknya diberikan gambaran langsung hasil pengukuran yang didapat dalam pengukuran berupa gambar segitiga, sehingga siswa hanya perlu mencari sisi tegak segitiga ketika diminta untuk mencari jari-jari bola yang diukur. Yang terakhir ada spirometer. Secara umum, spirometer merupakan alat untuk mengukur kelengkungan dari suatu benda. Nah, alat peraga matematika ini dapat digunakan pula untuk mengukur jari-jari atau diameter bola. Spirometer sederhana bisa dibuat dengan terdiri dari 2 bagian, yaitu sebuah tabung dan juga sebuah batang skala. Tabung spirometer dapat dibuat dengan bahan di sekitar kita, seperti kaleng bekas. Kemudian, alas tabung bekas tersebut digunting, lalu dimasukkan ke dalam tabung sampai di tengah-tengahnya. Lalu tentukanlah pusat lingkaran pada alas tabung yang telah digeser ke tengah, dan juga bagian atasnya yang masih utuh. Lalu, ukurlah jari-jari kedua lingkaran tersebut. Setelah itu, pasang batang skala yang telah diukur, yang mana semakin kecil satuan skala, maka semakin akurat pula hasil yang didapatkan. Nah, apabila alat sederhana ini digunakan untuk mencari jari-jari dari suatu bola, maka cara menggunakannya adalah menghadapkan tabung spirometer, yaitu bagian yang alasnya yang sudah digeser ke tengah, menghadap ke kulit bola. Kemudian batang skala akan ditusukkan ke dalam bola, sehingga batang skala melalui pusat bola, dan menyentuh kulit bola di sisi lainnya. Dikarenakan cara kerja spirometer terlihat dari naik turunnya batang skala, maka jari-jari bola dapat langsung diukur setelah melihat angka pada batang skala. Adapun syarat penting dalam menggunakan spirometer adalah alat peraga ini hanya dapat mengukur jari-jari sebuah bola yang panjang jari-jari bola tersebut lebih panjang daripada jari-jari spirometer, sehingga dapat dikatakan bahwa bola tidak masuk ke dalam bagian spirometer yang bolong tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami.
Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iki Ngurah Arya Bayu Martana dengan NIM 19130111025 dari kelompok 5. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jangka sorong, hypsometer, dan clinometer. Jadi tanpa lama-lama lagi, kita langsung saja ke materinya. Yuk! Baik, jadi yang pertama yaitu tentang jangka sorong. Jangka sorong adalah alat pengukur yang digunakan sebagai pengukur diameter suatu benda. Nah, untuk alat jangka sorong ini bisa dilihat pada gambar yang sudah ditampilkan. Nah, fungsi jangka sorong ada berbagai macam. Yang pertama, untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian 0,1 mm. Nah, itu menggunakan rahang tetap dan rahang geser bawah. Yang kedua, rahang tetap dan rahang geser atas itu digunakan untuk mengukur diameter benda yang sangat kecil, misalnya seperti cincin, pipa, dan lain-lain. Selanjutnya, tangkai ukur di bagian bawah untuk mengukur kedalaman, misalnya kedalaman tabung, lubang kecil, atau perbedaan tinggi yang kecil. Selanjutnya, fungsi jangka sorong ini juga berfungsi untuk mengukur suatu benda dari sisi luar dengan cara diapit. Nah, selanjutnya yaitu bagian-bagian dari jangka sorong. Jadi yang nomor 1 itu adalah rahang dalam. Rahang dalam ini berfungsi untuk mengukur diameter luar maupun sisi bagian luar dari sebuah benda. Misalnya mengukur lebar dan tebal suatu benda, seperti saat mengukur ketebalan kertas atau lebar meja. Bagian rahang dalam jangka sorong ini bentuknya dapat digeser dan terdiri dari rahang tetap dan rahang geser. Nomor 2 yaitu rahang luar. Bagian rahang luar ini terdiri dari rahang tetap dan rahang geser, sama seperti rahang dalam tadi. Nah, fungsi dari rahang luar ini adalah untuk mengukur suatu diameter di dalam ataupun sisi bagian dalam suatu benda. Misalnya, untuk mengukur diameter hasil pengeboran, diameter tabung, cincin, dan lain sebagainya. Yang nomor 3 yaitu depth probe atau tangkai pengukur kedalaman. Nah, bagian depth probe ini mempunyai kegunaan untuk mengukur kedalaman sebuah benda, misalnya untuk mengukur kedalaman sebuah tabung dan lain sebagainya. Nomor 4, skala utama dalam satuan cm. Nah, bagian skala utama ini mempunyai kegunaan untuk menyatakan ukuran utama suatu benda dalam bentuk satuan cm. Selanjutnya yaitu nomor 5, skala utama. Nah, skala utama ini mempunyai kegunaan untuk menyatakan ukuran utama sebuah benda dalam bentuk satuan inci. Selanjutnya yaitu skala Nullius. Bagian skala Nullius ini berfungsi sebagai skala pengukuran fraksi yang dinilai dalam bentuk satuan milimeter. Yang nomor 7 yaitu skala Nullius. Nah, bagian skala Nullius ini berguna sebagai skala pengukuran fraksi yang dinilai dalam bentuk satuan inci. Dan yang terakhir yaitu pengunci. Nah, tentunya bagian pengunci ini berfungsi untuk menahan bagian-bagian jangka sorong saat proses pengukuran berlangsung, misalnya rahang gerak. Yang kedua yaitu hypsometer. Hypsometer adalah alat peraga dalam pembelajaran matematika yang dapat digunakan untuk mengukur tinggi suatu objek secara tidak langsung. Nah, hypsometer ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu sebuah daerah persegi panjang berpetak dan sebuah bandul yang diikat dengan tali atau benang. Nah, bandul ini dipasang pada salah satu titik sudut daerah persegi panjang tersebut. Sementara itu, daerah persegi panjang berpetak dapat dibuat dari kertas karton tebal atau triplek tipis yang dilapisi dengan kertas milimeter atau kertas grafik seperti gambar yang sudah ditampilkan. Nah, yang terakhir yaitu clinometer. Clinometer adalah alat yang dipakai untuk mengukur sudut. Ada dua jenis clinometer, yaitu clinometer pengukur sudut tegak atau sudut elevasi yang bentuknya seperti pada gambar 6.17a, dan clinometer pengukur sudut mendatar
yang bentuk alatnya itu terlihat seperti gambar 6.17. B. Klinometer dapat pula digunakan untuk mengukur tinggi, mengukur jarak dua tempat yang letaknya jauh dari tempat kita sebagai pengukur. Nah, pengukuran-pengukuran tersebut dilakukan secara tidak langsung. Sekian penjelasan saya mengenai jangka sorong, hypsometer, dan klinometer. Saya harap video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Loparasania Daniati dengan NIM 19130111011 dari kelas 5B Prodi Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari workshop matematika, yaitu alat permainan matematika. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan mulai dari salah satu pendekatan pembelajaran, yaitu learning by playing. Lalu apakah yang dimaksud dengan learning by playing ini? Pendekatan pembelajaran learning by playing adalah kegiatan belajar yang dilakukan dengan bermain atau dilakukan dalam bentuk-bentuk permainan yang didesain atas konsep-konsep yang berlaku dan berkembang di matematika. Oleh karena itu, pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Nah, dalam pendekatan pembelajaran ini, pemilihan jenis permainan yang tepat dan media pembelajaran yang sesuai diharapkan mampu mendapatkan hasil yang lebih maksimal dalam proses pembelajaran matematika. Untuk itu, untuk mendukung pendekatan ini, beberapa alat peraga pembelajaran telah dikembangkan dan biasa disebut dengan alat permainan matematika. Alat permainan matematika yang pertama adalah mesin fungsi. Alat permainan ini bernama mesin fungsi karena alat ini dapat digunakan untuk mempelajari operasi hitung. Mesin fungsi berbentuk kotak dan bagian belakangnya dapat dibuka, lalu mempunyai dua buah lubang, yaitu lubang masuk atau input dan lubang keluar atau output. Gambar di samping merupakan contoh gambar dari mesin fungsi. Lalu bagaimana cara penggunaan mesin fungsi ini? Salah satu jenis mesin fungsi di sini adalah mesin fungsi yang menggunakan bantuan siswa dan dengan menggunakan kartu. Maksud dari menggunakan bantuan siswa di sini adalah siswa masuk ke dalam kotak, lalu siswa lainnya memasukkan soal ke dalam kotak dan siswa yang di dalam kotak akan mengeluarkan jawaban atas soal yang dimasukkan. Lalu jika menggunakan bantuan kartu, maka lubang masuk dan keluar harus dihubungkan seperti gambar 2. Lalu diperlukan kartu dengan sisi muka berisi soal dan sisi belakang berisi jawaban terlihat seperti gambar 3. Lalu dimulai dengan memasukkan kartu dengan memperlihatkan sisi depan. Setelah dimasukkan kartu akan melalui saluran yang menghubungkan ke lubang keluar, sehingga kartu akan terbalik dan kartu yang keluar adalah kartu yang memperlihatkan sisi jawaban atau jawaban dari soal dan yang akan terlihat seperti gambar 4. Jenis lainnya dari mesin fungsi adalah mesin fungsi pengurangan. Bentuknya agak sedikit berbeda dikarenakan akan menggunakan kelereng dalam penggunaannya dan berisi beberapa lubang yang nanti akan disekat. Bentuk mesin fungsi dapat dilihat pada gambar di atas. Lalu cara penggunaannya, kita misalkan diberikan soal 7 dikurangi 3. Dimulai dengan menyekat lubang B sesuai dengan angka pengurangan, yaitu dikurangi 3 atau negatif 3, lalu dimasukkan satu persatu kelereng sebanyak angka yang akan dikurangi melalui lubang A, yaitu 7 kelereng, maka kelereng akan masuk ke lubang B sebanyak angka pengurang. Karena penyekat diletakkan pada angka 3, maka 3 kelereng akan memenuhi hingga angka 0, sehingga sisa kelereng akan terus berjalan hingga keluar di lubang C. Kelereng yang keluar dari lubang C adalah hasil pengurangan, yaitu 4 kelereng, karena 3 kelereng telah masuk ke lubang B. Alat permainan matematika selanjutnya adalah saringan Eratosthenes. Alat ini merupakan alat permainan untuk mencari bilangan prima yang ditemukan seorang ahli matematika berkebangsaan Yunani tahun 230 sebelum Masehi. Saringan ini terdiri dari papan bilangan dan pasa, yang mana pada papan bilangan ditulis bilangan 1 sampai 100. Pada pasa berfungsi untuk menutup bilangan yang bukan bilangan prima. Untuk itu diperlukan pasa sebanyak 75 buah karena bilangan bukan prima antara 1 sampai 100 adalah sebanyak 75 angka. Cara penggunaan saringan Eratosthenes adalah menggunakan konsep kelipatan.
Pertama, tutup angka 1 dengan pasa berbentuk kotak karena 1 bukan merupakan bilangan prima. Lalu tutup angka-angka yang merupakan kelipatan 2 kecuali angka 2 dengan menggunakan pasa berbentuk lingkaran. Kemudian tutup angka-angka yang merupakan kelipatan 3 kecuali angka 3 dengan menggunakan pasa berbentuk lingkaran. Lakukan langkah ini berulang hingga kelipatan 7. Perlu diperhatikan bahwa angka yang sudah ditutup tidak perlu ditutup kembali. Sisa angka yang tidak ditutup pasa adalah bilangan prima seperti dampak pada gambar di atas. Alat permainan selanjutnya adalah bujur sangkar ajaib. Bujur sangkar ajaib merupakan salah satu permainan matematika yang berbentuk bujur sangkar. Disebut demikian dikarenakan permainan ini berbentuk bangun yang memiliki sisi-sisi sama panjang. Dalam permainan bujur sangkar ajaib ini, yang dimaksud memiliki sisi sama panjang ialah jumlah peta yang sama pada setiap sisinya. Setiap satu peta berisi satu bilangan dan tidak ada dua peta yang berisi bilangan yang sama. Kesembilan kotak pada bujur sangkar tersebut nantinya harus diisi dengan angka-angka sehingga jumlah angka pada setiap baris sama dengan jumlah angka pada setiap kolomnya sama dengan jumlah angka pada arah diagonal-diagonalnya. Bujur sangkar ajaib sering pula disebut sebagai bujur sangkar beroda 3 karena terdiri atas 3 baris dan 3 kolom. Salah satu cara untuk pengisian angka pada bujur sangkar ini agar nilai pada tiap diagonalnya sama adalah dengan mengisi setiap peta pada bujur sangkar dengan angka 1 sampai 9, dimulai dari sudut kiri atas atau sukya sampai dengan sudut kanan bawah atau sukaba. Setelah mengisi dapat dilihat bahwa jumlah angka-angka pada setiap diagonal adalah 15. Baik, sekian dapat saya jelaskan tentang 3 alat permainan matematika yaitu mesin fungsi, saringan Eratosthenes, dan bujur sangkar ajaib. Saya mohon maaf apabila dalam penjelasan saya terdapat kekeliruan atau kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Baik, saya Yohaniatul Fajaria, NIM 21141100031. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Alat permainan matematika selanjutnya adalah menara Hanoi. Menara Hanoi ini merupakan permainan matematika yang ditemukan oleh Edward Lucas, dan ketika pada saat itu menara Hanoi ini dijual sebagai permainan pada tahun 1883. Nah, permainan ini itu digunakan untuk menerapkan konsep paling banyak, paling sedikit, atau sama dengan. Nah, permainan ini juga digunakan untuk melatih berpikir logis dan kritis serta menemukan rumus atau pola antara banyaknya kepingan dengan banyaknya langkah minimum secara induktif. Misalkan kita mempunyai 3 kepingan, kita sebut saja kepingan ini adalah kepingan 1, 2, dan 3 dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita akan memindahkan kepingan-kepingan ini dari tonggak A sampai ke tonggak C. Maksudnya ke tonggak C. Nah, untuk memindahkan ini, maka lakukanlah langkah-langkah berikut. Nah, pertama, pindahkan kepingan 1 dari tonggak A ke tonggak C. Kemudian setelah itu, pindahkan kepingan 2 dari tonggak A ke tonggak B. Kemudian yang ketiga, pindahkan kepingan 1 dari tonggak C ke tonggak B. Ini kita hapus teman-teman. Kemudian selanjutnya, pindahkan kepingan 3 dari tonggak A ke tonggak C. Kemudian selanjutnya, pindahkan kepingan 1 dari tonggak B ke tonggak A. Kemudian, pindahkan kepingan 2 dari tonggak B ke tonggak C. Kemudian setelah itu, pindahkan kepingan 1 dari tonggak A ke tonggak C.
teman-teman, warnanya. Sehingga kita sekarang dapat memindahkan kepingan-kepingan tersebut dari tonggak A ke tonggak C menggunakan 7 langkah. Nah, setelah percobaan itu dilakukan secara berulang-ulang dengan banyak kepingan yang berbeda, maka didapatkan pola 2 pangkat N dikurangi 1, di mana N-nya itu adalah banyaknya kepingan. Kemudian selanjutnya, alat permainan matematika selanjutnya adalah mobil. Mobil digunakan dalam ruangan kelas atau tempat lainnya. Alat ini biasanya dibuat yang di dalamnya berisi uraian faktor atau sifat komutatif atau jumlah dan kali dan sebagainya. Nah, misalkan kita mempunyai bilangan 18 dan kita ingin mencari faktor atau uraian dari bilangan tersebut. Nah, faktor dari 18 kita dapatkan yaitu 1 kali 8, 2 kali 9, 3 kali 6, 6 kali 3, atau 9 kali 2, atau 18 kali 1. Nah, uraian-uraian ini dapat dituliskan dalam model. Ini tempatnya ini dinamakan model. Kemudian model-model tersebut kita ikatkan pada gantungan. Untuk menggunakannya cukup kita memutarkan bagian porosnya saja. Baik, selanjutnya alat permainan tulang napir. Alat ini ditemukan oleh ahli matematika yang bernama John Napier yang menemukan logaritma. Pada awalnya ini dibuat untuk mencari hasil kali suatu bilangan di mana basisnya pada saat itu masih 10. Sekarang dapat dikembangkan dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang pertama, tulang napir basis 4. Tulang napir basis 4 ini terdiri atas 4 kartu 0, kartu 1, kartu 2, dan kartu 3. Nah, yang horizontal ini dinamakan bilangan yang dikali. Kemudian yang vertikal ini dinamakan indeks. Misalkan kita mempunyai soal 3 dikali 2. Kita mengetahui 3 dikali 2 ini adalah 6. Kemudian jika kita menggunakan tulang napir basis 4, maka 3 ini sebagai indeks. Kemudian 2 ini sebagai bilangan yang dikali. 3 berarti pada baris ini, kemudian 2 pada kolom 2. Berarti kita mendapatkan hasilnya adalah 2. Kenapa 2? Karena 3 kali 2 sama dengan 2 itu di dalam basis 4 itu 6 itu sama saja dengan 2. Kemudian selanjutnya ada tulang napir basis 5 terdiri dari 5 kartu sebagaimana digambarkan pada gambar berikut ini. Tulang napir basis 10. Tulang napir basis 10 terdiri dari 10 buah kartu seperti tulang napir basis sebelumnya. Nah, ini ada kartu 0, kartu 1, kartu 2 sampai dengan 9. Ke-10 kartu tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, untuk mencari hasil perkaliannya sama seperti tulang napir basis 4. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Logri Chandra Dewi dengan NIM 19130111003 dari kelas 5A Pendidikan Matematika. Nah, di sini kita akan membahas mengenai alat peraga matematika, nomograf, dan kartu domino. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu nomograf. Langsung ke pengertiannya. Alat peraga nomograf merupakan salah satu alat peraga matematika yang terbentuk dari 3 buah baris bilangan, kemudian diletakkan sejajar dengan sifat skala pada garis bilangan yang terletak di tengah-tengah, besarnya sama dengan setengah kali skala pada garis bilangan yang mengapitnya. Baik, kalian masih penasaran kan apa itu nomograf? Langsung saja ke next slide, yaitu mengenai proses pembuatan nomograf. Nah, berikut adalah contoh nomograf dengan basis 4. Kita langsung saja ke prosesnya. Yang pertama, buatlah AB, pada tengah-tengah AB terdapat titik C. Nah, sini udah adalah AB, dan di tengah-tengah AB ada titik C. Yang kedua, pada ABC, buat 3 buah segmen garis yang tegak lurus AB, yaitu masing-masing AD, CE, dan BF. Yang ketiga, pada AD dan BF, buatlah titik-titik dengan skala yang sama yang menunjukkan bilangan-bilangan dengan dasar 4.
Nah, sini ada AD dan BF. Dan yang terakhir, pada CE kita buat titik-titik yang skalanya sama dengan skala pada AD dan BF, tetapi ditulis dengan bilangan yang menunjukkan 2 kali bilangan-bilangan yang ditulis pada AD dan BF. Nah, pada CE ini kita tulis dengan skala 2 kali dari AD dan BF. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai kartu domino. Langsung ke pengertiannya. Kartu domino merupakan salah satu alat peraga matematika yang memiliki bentuk dan cara permainan yang sama dengan kartu aslinya. Namun tulisannya diganti dengan materi pembelajaran matematika seperti operasi hitung bilangan bulat, bangun datar, sudut istimewa, trigonometri, dan lain sebagainya. Baik, kita langsung saja ke contoh materi kartu domino. Yang pertama ada kartu domino untuk pemahaman fakta dasar penjumlahan. Nah, berikut adalah contohnya. Yang sebelah kiri merupakan contoh bilangan untuk penjumlahan, yaitu 7 tambah 8, dan yang sebelah kanan ada angka 4 untuk hasilnya. Yang kedua, ada kartu domino untuk pemahaman fakta dasar pengurangan. Berikut adalah contohnya. Ada operasi pengurangan 9 kurang 7, dan di sebelah kanan ada angka 4. Yang ketiga, ada kartu domino untuk pemahaman fakta dasar perkalian. Seperti sebelumnya juga ada contohnya, yaitu operasi perkalian 6 kali 9, dan yang sebelah kanannya ada angka 35. Dan yang keempat, ada kartu domino untuk pemahaman fakta dasar pembagian. Berikut adalah contohnya. 21 dibagi 7, dan di sebelah kanannya ada angka 9. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Yang kelima ada kartu domino untuk pemahaman arti pecahan. Nah, berikut adalah contohnya. Di sebelah kiri ini kita bisa lihat ada gambar pecahan, dan di sebelah kanannya ada bilangan pecahannya. Dan yang keenam ada kartu domino untuk berlatih mensubstitusi. Sama seperti sebelumnya, di sebelah kiri ada hasil substitusinya, dan di sebelah kanan itu ada fungsinya, yaitu 2x kurang 1 dengan x sama dengan 3. Dan yang terakhir ada kartu domino untuk latihan menghafal bangun-bangun geometri. Nah, berikut adalah contohnya. Di sebelah kiri ada bangun bidang ruang, dan di sebelah kanan ada keterangannya, yaitu segitiga sembarang, bujur sangkar, dan belah ketupat. Baik, sekian penjelasan alat peraga matematika, nomograf, dan kartu domino dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Kadin Tamira dengan NIM 191301139 dari kelas 5B Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya sebagai anggota kelompok 5 mata kuliah workshop matematika akan melanjutkan pembahasan mengenai materi terkait alat permainan matematika. Nah, kali ini saya akan membahas 2 alat permainan matematika, yaitu aritmatika jam dan blok logik. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu aritmatika jam. Nah, apa sih itu aritmatika jam? Jadi, aritmatika jam adalah konsep perhitungan yang didasarkan pada angka atau bilangan yang dimasukkan pada sebuah jam dengan aturan tertentu. Nah, konsep tersebut dapat dibuatkan suatu alat permainan sebagai media pembelajaran, di mana alat tersebut adalah alat permainan aritmatika jam. Nah, aritmatika jam di sini adalah salah satu jenis alat peraga yang digunakan untuk menunjukkan hasil operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, bahkan pembagian. Nah, alat ini dapat dibuat dari alat dan bahan yang sederhana, yaitu triplek, paku uril, spidol, gergaji, amplas, kayu, pisau, dan obeng. Nah, aritmatika jam ada banyak jenisnya. Ada jam empatan yang terdiri dari 4 angka, jam 5-an yang terdiri dari 5 angka, jam 6-an, jam 8-an, jam 12-an yang terdiri dari 12 angka, hingga jam n-an yang terdiri dari n angka. Nah, jadi cara untuk membuat aritmatika jam ini adalah dengan membagi busur lingkaran yang telah dibentuk atas n bagian yang berjarak sama. Nah, misalkan kita akan membuat jam empatan. Perhatikan gambar tersebut yang merupakan alat peraga jam empatan, di mana busur lingkaran ini dibagi menjadi 4 bagian yang berjarak sama. Atau dengan kata lain, setiap titik memiliki jarak yang sama ke titik lain.
Nah, maka terlihat pada gambar bahwa jarak 0 ke 1 akan sama dengan jarak 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 0. Baik, selanjutnya kita akan memperagakan alat ini untuk menunjukkan hasil dari operasi hitung pada jam empatan yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, pertama operasi penjumlahan. Misalkan kita akan mencari hasil 3 tambah 2 pada jam empatan. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah tempatkan jarum jam menuju angka 0, kemudian gerakan jarum jam sebanyak 3 langkah searah dengan putaran jam biasa. Nah, hal ini dilakukan untuk menunjukkan bilangan pertama, yaitu 3. Kemudian, dari posisi angka tersebut, jarum jam digerakkan kembali maju sebanyak 2 langkah, dan jarum jam berhenti di angka 1. Jadi, angka terakhir yang ditunjuk jarum jam merupakan hasil dari operasi 3 tambah 2. Berarti, pada jam empatan, operasi 3 tambah 2 sama dengan 1. Selanjutnya, operasi pengurangan. Misalkan kita akan mencari hasil 1 kurang 3 pada jam empatan. Langkah pertama yaitu tempatkan jarum jam menuju angka 0, kemudian gerakan jarum jam sebanyak 1 langkah searah dengan putaran jam biasa, yang akan menunjukkan bilangan pertama yaitu 1. Nah, kemudian dari angka 1 tersebut, jarum jam digerakkan kembali mundur sebanyak 3 langkah, berlawanan dengan arah jarum jam biasa. Jadi, angka terakhir yang ditunjuk jarum jam merupakan hasil dari operasi 1 kurang 3. Berarti, pada jam empatan, operasi 1 kurang 3 sama dengan 2. Baik, selanjutnya operasi perkalian. Misalkan kita akan mencari hasil 2 kali 3 pada jam empatan. Nah, kita tahu bahwa perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Jadi, untuk menentukan hasil 2 kali 3, sama halnya mencari hasil dari 3 tambah 3. Nah, sehingga langkah yang harus dikerjakan, yang pertama, tempatkan jarum jam menuju angka 0, kemudian dari angka 0, loncatkan jarum jam tersebut sebanyak 2 kali dan masing-masing loncatan sebanyak 3 skala. Nah, posisi angka terakhir yang ditunjuk jarum jam itulah yang merupakan hasil dari 2 kali 3. Jadi, pada jam empatan, 2 kali 3 sama dengan 2. Dan yang terakhir, operasi pembagian. Misalkan kita akan mencari hasil 2 bagi 3 pada jam empatan. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu tempatkanlah jarum jam tersebut pada angka 2, lalu dari angka 2 ini loncatkan jarum jam tersebut mundur. Setiap kali melakukan loncatan, segala yang dilakukan sebanyak 3 langkah. Lalu hitung berapa kali jarum jam tersebut meloncat mundur untuk mencapai angka 0. Jadi, dari 2 bagi 3 ditunjukkan oleh berapa banyaknya loncatan jarum jam tersebut sampai pada angka 0. Sehingga pada jam empatan, 2 bagi 3 sama dengan 2. Nah, yang perlu menjadi perhatian di sini yaitu operasi pembagian tidak selalu mempunyai jawaban untuk beberapa aritmatika jam tertentu. Oke, pembahasan selanjutnya adalah mengenai blok logik. Blok logik adalah suatu alat peraga yang terdiri dari benda-benda geometri. Nah, blok logik ini memiliki 4 karakteristik yang meliputi bentuk, warna, besar, dan tebal. Di mana bentuk dari blok logik terdiri dari segitiga sama sisi, bujur sangkar, persegi panjang, dan lingkaran. Warna dari blok logik ini terdiri dari warna biru, merah, dan kuning. Blok logik juga dapat berukuran besar atau kecil dan dapat tebal atau tipis. Nah, dengan demikian, dalam satu set blok logik terdapat 48 buah benda geometri. Nah, selanjutnya, blok logik ini digunakan untuk memperkenalkan beberapa macam bangun geometri, memperkenalkan beberapa warna, besar dan kecil, serta untuk peragaan kegiatan logis lainnya yang berhubungan dengan pembentukan konsep matematika. Baik, sekian pembahasan dari materi mengenai alat permainan matematika, khususnya aritmatika jam dan blok logik. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Halo semuanya, kembali lagi pada video saya kali ini, dimana pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi workshop matematika. Namun ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Niwayan Ayu Kusmawati dari kelas 5B Pendidikan Matematika dengan NIM 19130110009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu alat bantu dalam pembelajaran matematika. Nah, alat permainan matematika yang akan saya jelaskan hari ini adalah mengenai permainan mengirim berita dengan menggunakan kode rahasia dan juga penyusunan kartu atau permainan menyusun kartu. Permainan yang pertama yaitu mengirim berita dengan menggunakan kode rahasia.
Nah, permainan ini sangat bagus untuk melatih keterampilan dari siswa dalam mengubah bilangan dari basis 10 menjadi basis 2. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan dalam permainan mengirim berita menggunakan kode rahasia, yang pertama kita harus urutkan dulu abjad Latin dari A sampai Z. Nah, kemudian kita berikan nomor pada abjad Latin tersebut. Dengan A kita berikan nomor 1, B kita berikan nomor 2, hingga seterusnya sampai Z kita berikan nomor 26. Nah, setelah itu kita ubah dari basis 10 menjadi basis 2. Nah, hal tersebut bisa dilihat pada contoh berikut. Nah, setelah mengubah bilangan basis 10 menjadi basis 2, kemudian bilangan basis 2 ini kita ganti menjadi kode, di mana angka 1 itu kita kodekan dengan simbol nokta atau titik, sedangkan untuk 0 itu kita kodekan dengan kosong atau bisa juga tidak dituliskan apa-apa. Nah, contoh abjad Latin yang sudah dikodekan itu bisa kita lihat pada gambar di samping. Nah, sebagai ketentuannya, yang harus kita perhatikan dalam membuat ataupun membaca sebuah kode adalah garis yang ditebakkan tersebut harus diletakkan di atas. Hal tersebut dikarenakan jika garis tersebut tidak kita letakkan di atas, maka akan terjadi kebingungan dalam membaca ataupun membuat sebuah kode. Nah, sebagai contohnya yaitu kalimat jangan lupa yang sudah dikodekan seperti pada tabel berikut. Baiklah, penonton setia saya, kembali lagi kita akan melanjutkan ke permainan yang kedua, yaitu menyusun kartu. Nah, kartu-kartu ini kita susun berdasarkan abjad ataupun berdasarkan nomor yang ada pada kartu tersebut, sehingga akan memudahkan kita menyusun kartu menjadi sebuah kartu yang terurut. Baik, nah kartu itu kita berikan nomor dari 1 sampai 128. Nah, setelah itu angka-angka yang terdapat pada kartu tersebut kita ubah dari basis 10 menjadi basis 2. Nah, sebagai contohnya, angka 21 jika kita ubah menjadi basis 2 akan menjadi 10101. Dan untuk angka yang lainnya bisa dilihat pada contoh berikut. Nah, kemudian kartu diberi lubang berderet menurut barisnya. Banyaknya lubang pada setiap kartu haruslah sama. Nah, itu disesuaikan dengan banyaknya angka pada nomor kartu terbesar, di mana nomor kartu terbesar ini adalah 128. Setiap lubang yang bersesuaian dengan nilai tepat angka 1 pada basis 2 itu harus dikupas. Sedangkan lubang yang bersesuaian dengan nilai tempat angka 0 itu tetap dibiarkan. Kemudian banyaknya lubang pada kartu ini adalah 9. Bila dibaca dari kanan ke kiri, maka lubang paling kanan adalah 2/0, terus ke kiri adalah lubang 2/1, dan seterusnya. Baik, kita akan melanjutkan penjelasan yang tadi. Karena 21 sudah kita ubah dalam basis 2, yaitu 10101, maka lubang 1, lubang 3, dan lubang 5 kita harus kupas. Sedangkan untuk lubang-lubang yang lainnya itu kita biarkan. Nah, apabila kartu nomor 21 kita tusuk lubang-lubangnya dengan menggunakan lidi, maka kartu ini akan jatuh bila ditusuk pada lubang 1, lubang 3, dan juga lubang 5. Sedangkan apabila ditusuk lubang yang lainnya, selain lubang 1, lubang 3, dan lubang 5, kartu tidak akan jatuh. Baik, sekian penjelasan mengenai permainan mengirim berita dengan menggunakan kode dan juga permainan menyusun kartu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Halo, datang lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini di sini kita akan membahas tentang workshop matematika mengenai kartu penebak hati dan alat menjawab sendiri. Pertama, perkenalkan nama saya Nika Dek Dwi Utami dengan NIM 19130111001 dari kelas 5A Pendidikan Matematika. Nah, pertama kita akan membahas mengenai kartu penebak hati. Kartu penebak hati dibedakan menjadi 3, yaitu kartu penebak bulan, yang kedua kartu penebak tanggal dan tahun, dan yang terakhir kartu penebak hari. Kartu penebak bulan. Pertama-tama kita urutkan dulu nama-nama bulan dari bulan Januari ke bulan Desember.
Kemudian setelah itu kita beri nomor urut pada bulan Januari sampai Desember, yaitu urut 1 sampai 12. Nah, setelah itu angka-angka dapat kita tulis seperti pada gambar yang ada di slide dan ubah penulisannya dari basis 10 ke basis 2. Selanjutnya, banyaknya kartu yang dibutuhkan bergantung kepada banyaknya angka tersebut setelah diubah ke basis 2 ditambah 1. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada slide. Kemudian peta yang berisi angka pada setiap kartu di atas kita lubangi angka-angkanya, kemudian dipindahkan pada pinggir kartu tersebut. Kartu penebak tanggal dan tahun. Nah, pada kartu A dimulai dari 1 sampai dengan 63. Oleh karena itu, angka terbesar adalah 63 dan bila ditulis dalam basis 2 adalah 11111, yaitu terdiri dari 6 digit. Maka banyaknya kartu yang diperlukan ada sebanyak 7 buah kartu. Kartu nomor 1, kartu angka terkecilnya 64, sedangkan selang 1 angkanya tidak ada. Kemudian kartu nomor 2, kartu yang angka terkecilnya 66, sedangkan selang 1 angkanya tidak ada. Kartu nomor 3, kartu yang angka terkecilnya 68, sedangkan selang 4 angkanya tidak ada. Kemudian kartu pada nomor 4, kartu yang angka terkecilnya 72, sedangkan selang 8 angkanya tidak ada. Kartu nomor 5, yaitu kartu yang angka terkecilnya 80, sedangkan selang 16 angkanya tidak ada. Kemudian pada kartu nomor 6, kartu yang angka terkecilnya 96, sedangkan angka selang 32 tidak ada. Yang ketiga yaitu kartu penebak hari. Bila tanggal, bulan, dan tahun kelahiran seseorang sudah diketahui, maka harinya bisa ditebak. Nah, untuk menemukan hari lahir seseorang dilakukan dengan cara dihitung mulai dari yang pertama yaitu kode-kode untuk bulan, di mana untuk bulan Januari kodenya 1, yaitu untuk tahun loncat adalah 0, kemudian pada bulan Februari kodenya adalah 4, untuk tahun loncat adalah 3, kemudian bulan Maret kodenya 4, bulan April kodenya 0, bulan Mei kodenya 2, Juni 5, Juli 0, sampai pada bulan November 4 dan Desember kodenya adalah 6. Selanjutnya untuk kode untuk hari, di mana hari Sabtu kodenya 0, hari Minggu kodenya 1, hari Senin kodenya 2, Selasa 3, Rabu 4, Kamis 5, dan Jumat adalah 6. Kemudian untuk melakukan perhitungan bisa dilakukan cara sebagai berikut. Yang pertama, tuliskan tanggal lahirnya, kemudian yang kedua tuliskan kode bulannya, yang ketiga kurangilah bilangan tahun dengan 1900. Bagilah dengan 4 bilangan 2 angka hasil pengurangan pada langkah ketiga di atas dan abaikan sisanya. Kemudian jumlahkan keempat bilangan tersebut sehingga yang terakhir bagilah bilangan di atas dengan 7, berapakah sisanya. Nah, selanjutnya sisanya ini dicocokkan dengan nama hari sesuai dengan ketentuan di atas. Seperti contoh, kita gunakan untuk pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana kita ketahui bahwa tanggalnya yaitu 17, kemudian untuk kode Agustus yaitu kodenya 3. Nah, hasil pengurangan antara 1945 dan 1900 yaitu 45. Nah, dari angka 45 ini kita bagi dengan 4 sehingga menghasilkan 11 sisa 1. Untuk sisa satunya kita abaikan sehingga hanya masih angka 11 saja. Kemudian kita jumlahkan dari 17 ditambah 3 ditambah 45 ditambah 11, kita mendapatkan hasil yaitu 76. Nah, 76 ini kita bagi dengan 7 sehingga menghasilkan hasil 10 dan sisa 6. Kita ingat kembali pada poin sebelumnya, di mana jika bersisa 6 itu merupakan hari Jumat. Berarti pada tanggal 17 Agustus pada tahun 1945 itu tepat terjadi pada hari Jumat. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang alat menjawab sendiri. Bisa dilihat untuk gambar alat menjawab sendiri pada slide. Nah, apa sih itu alat menjawab sendiri? Alat permainan berikut dapat digunakan untuk memeriksa apakah seorang anak sudah menguasai suatu konsep matematika yang ditunjukkan pada alat atau belum. Nah, setelah itu pada alat ini terdapat kelompok soal dan jawaban. Apabila kita hendak mengetahui berapakah hasil dari 7 dikalikan dengan 9, pasang jack A pada lubang samping 7 dikali 9,
pada kolom soal, sedangkan untuk Jack B kita pasang pada lubang-lubang di samping bilangan pada kolom jawaban. Apabila lampu menyala, maka bilangan itulah jawabannya. Sedangkan apabila lampu tidak menyala, artinya bilangan itu bukanlah merupakan jawaban dari soal yang ditanyakan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang alat menjawab sendiri. Bisa dilihat untuk gambar alat menjawab sendiri pada slide. Nah, apa sih itu alat menjawab sendiri? Alat permainan berikut dapat digunakan untuk memeriksa apakah seorang anak sudah menguasai suatu konsep matematika yang ditunjukkan pada alat atau belum. Nah, setelah itu pada alat ini terdapat kelompok soal dan jawaban. Apabila kita hendak mengetahui berapakah hasil dari 7 dikalikan dengan 9, pasang Jack A pada lubang samping 7 dikali 9 pada kolom soal, sedangkan untuk Jack B kita pasang pada lubang-lubang di samping bilangan pada kolom jawaban. Apabila lampu menyala, maka bilangan itulah jawabannya. Sedangkan apabila lampu tidak menyala, artinya bilangan itu bukanlah merupakan jawaban dari soal yang ditanyakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat untuk kedepannya. Sampai jumpa. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkanlah, nama saya Indah Duarfani, NIM 2110410034, akan mempresentasikan alat permainan matematika lanjutan. Alat pertama yang akan saya bahas adalah pita gulung. Jadi, apa itu pita gulung? Jadi, pita gulung memiliki bentuk dan fungsi yang sama dengan kartu domino. Perbedaannya terletak pada kartu domino, kartu-kartunya terpisah, sedangkan pita gulung kartu-kartunya bersatu. Lalu, apa saja jenis-jenis pita gulung? Berikut adalah contoh pita gulung sesuai dengan kegunaannya. Yang pertama adalah pita gulung untuk memasangkan antara bilangan, diagram, dan lambang. Yang kedua adalah pita gulung untuk pemahaman arti pecahan. Dan yang ketiga adalah pita gulung untuk pemahaman nama-nama geometri. Alat permainan matematika yang kedua adalah perkalian dengan jari. Sejak dulu, jari tangan memiliki peranan yang penting dalam pembelajaran matematika. Salah satunya adalah sebagai alat bantu untuk berhitung. Menurut Sri Subarina, operasi perkalian pada bilangan cacat diartikan sebagai penjumlahan berulang. Sehingga untuk memahami konsep perkalian, anak harus paham dan terampil melakukan operasi penjumlahan. Sedangkan menurut Septi Penny Wulandari, jari matika adalah cara berhitung berupa operasi kali, bagi, tambah, dan kurang melalui jari-jari tangan. Jari matika adalah sebuah cara sederhana dan menyenangkan mengajarkan berhitung kepada anak-anak. Berikut adalah pembahasan mengenai penggunaan jari untuk menemukan fakta perkalian. Yang pertama adalah bagaimanakah cara menentukan perkalian bilangan 9 dengan jari. Jadi, langkah yang pertama adalah hadapkan kedua jari tangan Anda dan acungkan semuanya. Jari-jari tangan secara berurutan diberi nomor 1 hingga 9 dimulai dari ibu jari tangan kiri sampai dengan telunjuk kanan. Lipat jari nomor tertentu sesuai dengan bilangan 9 yang akan dicari. Misalnya, apabila kita akan mencari perkalian 3 dikali 9, maka kita lipat jari ke-9, jari ketiga maksud saya, yaitu 1, 2, 3, kita lipat. Nah, selanjutnya banyak jari tangan yang berada di sebelah kiri yang dilipat pada langkah ketiga dinyatakan sebagai puluhan, sedangkan banyak jari tangan yang berada di sebelah kanan dinyatakan sebagai satuan. Jadi hasil kali untuk perkalian 3 dikali 9 adalah 27, yaitu 2 sebagai puluhan, yaitu sama dengan 20, dan 7 sebagai satuan. Ditambahkan kemudian sama dengan 27. Selanjutnya adalah perkalian bilangan pertama. Sama, hadapkan kedua tangan Anda pada posisi menghadap ke badan Anda. Yang kedua, jari tangan Anda secara berurutan diberi nomor 1 sampai dengan 9. Selanjutnya, untuk perkalian 1 sampai dengan 5,
Cara melakukannya adalah lipat jari nomor tertentu, sesuaikan dengan perkalian dengan 8 yang ingin dicari. Misal, kita ingin mencari perkalian 2 dikali 8, maka lipatlah jari nomor 2, yaitu 1, 2. Kemudian lipat lagi jari tangan terkanan sejumlah nomor jari tertentu yang dilipat pada langkah awal. Nah, ketika kita ingin mencari perkalian 2 kali 8, maka lipatlah sebanyak 2 jari dimulai jari yang paling kanan, yaitu ibu jari. Karena kita ingin melakukan perkalian 2 kali 8, maka 2 jari terkanan kita lipat, yaitu 1 dan 2. Kemudian, hasil kali yang akan dicari ditentukan dengan banyaknya jari yang berada di sebelah kiri jari yang ditekuk sebagai puluhan, dan jari yang berdiri sebagai satuan dijumlahkan. Jadi ada 1 jari di sebelah kiri tangan yang ditekuk sebagai puluhan, yaitu berarti 10, dan ada 3 jari yang berdiri, artinya ada 6 jari yang berdiri, sehingga ada 16. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan informasi untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.